Hari ini kita akan melaksanakan ibadah pagi kita, dan kami informasikan bahwa hari ini kita rangkaikan dengan pemilihan pengurus Perki periode 2020 dan 2025. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 264 bait pertama dan baitnya yang kedua. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing kita dari Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita aminkan dengan PKJ 6 bait 1 dan 2. Pengakuan dosa dan pemerintahan anugerah. Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia untuk mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian PKJ 37 bait 1 dan 2. Ku
Jemaat kekasih Tuhan, untuk amanat hidup baru, mari saya jemput berdiri. Dan dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu pikirkan begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita." Kita aminkan dengan memuji Tuhan dari PKJ 103 bait 1 dan 3. Kerajaan Allah besar
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hidup dan yang setia dalam membimbing melalui Roh Kudus tengah-tengah setiap perjalanan hidup kami. Kami terus rindu untuk diisi dan diberikan pencerahan dari Tuhan sendiri agar kami kuat dan teguh menghadapi realita kehidupan dengan segala tantangannya. Oleh firman-Mu lah yang mempunyai kuasa untuk menata keberadaan kehidupan kami. Sehingga kami mohon Tuhan, berfirmanlah kepada kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya, tetapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan seragam oleh Gibbs Ultra hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Dan mari kita membaca firman ini secara bergantian, ayat demi ayat. Baik, saya mulai baca ayatnya yang keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang setia membaca dan memelihara firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya.
pujian dari lansia.
Terima kasih persembahan pujiannya dari Pelkat Lansia. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setelah Yesus naik ke surga, bertahta di atas kekudusan dan keilahian surgawi, sekarang yang memimpin perjalanan keberadaan kehidupan kita adalah kuasa Roh-Nya. Jadi jangan kita membayangkan dalam perjalanan kehidupan kita ada sosok seperti seorang yang memimpin perjalanan keberadaan kehidupan kita, tetapi wujud Allah itu di dalam Kristus Yesus melalui Roh Kudus itulah yang menuntun perjalanan kehidupan yang bertahta dalam keberadaan kehidupan dan hati kita. Sehingga kita tidak bisa beranggapan bahwa kita bisa mengatur Roh Kudus. Dalam berbagai perjalanan kehidupan bergereja dengan segala ritual, ada kadangkala gereja yang memaksakan Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Pengalaman dalam perjalanan hidup beriman, saudara-saudara, saya pernah mengalami akan hal di mana situasi dan kondisi hati tertekan karena dikatakan saya tidak memiliki roh, karena tidak mengikuti cara ritual ibadah yang mereka lakukan. Katanya siapa yang tidak angkat tangan, siapa yang tidak tepuk tangan, tidak ada Roh Kudusnya. Kemarin terungkap di rapat majelis dalam penentuan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur Roh Kudus. Selain Roh Kudus itulah yang senantiasa bekerja, selain Roh Kudus itulah yang senantiasa memimpin perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 dan ke-27, dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyediakan hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, menjadi jelas bagi kita. Kita yakin enggak
kehadiran kita dalam penyembahan saat ini digerakkan oleh Roh Kudus. Yakin tidak kita pada saat ini Roh Kudus bersama-sama dengan kita memimpin akan segala penyembahan kita, bahkan kehidupan kita? Bapak Ibu, jangan ada lagi yang meragukan pemeliharaan Allah, tuntunan Allah, bimbingan Allah dalam segala aspek kehidupan, suka dan duka. Tuhan selalu hadir. Dan saya berharap saudara-saudara kita tidak lagi memiliki keraguan tentang karyanya. Nah, ini yang mau dibahas saudara-saudara, Rasul Paulus dan Silas. Setelah mereka berkumpul di Yerusalem membicarakan hal-hal menyangkut iman, kalau kita baca saudara-saudara dari kisah para rasul dengan konteksnya yang ada, ketika Rasul Paulus berkumpul di Yerusalem, di sana mereka mendapati di mana orang diwajibkan untuk melakukan hukum Taurat melalui sunat. Dan diyakini betul dalam kisah para rasul 15 ayat 1 dikatakan beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini yang mau diberitakan secara hakiki oleh Rasul Paulus, bahwa tidak seperti itu. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, dalam pasal 15 ayatnya yang ke-11, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Inilah yang mau diluruskan oleh Rasul Paulus dan Silas. Dan itu yang menjadi inti pemberitaan mereka di mana-mana dalam mengelilingi segala kota. Seharusnya ini menjadi pesan mendasar bagi kita. Kita tidak meragukan lagi karya Kristus. Sehingga kalau ditanya apakah kita yakin pasti masuk surga, ini juga terungkap dalam pembinaan majelis kemarin. Kita harus yakin sesungguh-sungguhnya saudara-saudara, pengorbanan Kristus hanya untuk satu kali dan selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mengusahakan keselamatan itu, Bapak Ibu. Dan keselamatan tidak bisa digantikan dengan apapun yang ada dalam keberadaan kehidupan kita. Lalu katanya ada firman yang mengatakan
iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu bukan dalam kaitan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, tetapi untuk menjelaskan bahwa iman itu harus berbuah. Kecuali kalau dikatakan iman dan perbuatan. Ini iman tanpa perbuatan. Perbuatan itu harus menjadi refleksi dari iman yang kita yakini, karya keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan. Maka kita harus berbuat baik sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih kita atas keselamatan yang Tuhan berikan. Harus menjadi prinsip, saudara-saudara. Di luar sana ada banyak tantangan, ada banyak pengaruh. Sebagaimana Rasul Paulus dan Silas dalam perjalanan pelayanannya, dalam pemberitaan Injilnya, terus menemukan akan pengertian-pengertian keselamatan yang keliru. Harus meluruskan sebagaimana apa yang kita yakini. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Anugerah Allah yang besar dinyatakan kepada kita yang percaya kepada Dia. Sebab kalau kita bilang perbuatan kita, kasih kita menentukan keselamatan kita, itu sia-sialah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini yang mau diluruskan oleh Rasul Paulus dalam berbagai pemberitaan Injilnya. Sehingga dalam pembacaan kita, saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa ia menyampaikan dari segala hasil keputusan melalui sidang di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayat 4. Jadi saudara-saudara yang kekasih, dalam perjalanan kehidupan kita harus terus meyakini, dan hanya oleh Roh Kudus yang selalu mengokohkan kita, meneguhkan kita. Tanpa itu, saudara-saudara, kita akan terjebak. Seberapa kekuatan yang ada pada kita jika tanpa Roh Kudus membimbing kita, mudah saja kita akan terpengaruh dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan yang kita jalani, sehingga merusak akan segala keberadaan, keyakinan dan percaya kita kepada Dia. Melalui pembacaan kita pada kesempatan ini sangat jelas bimbingan Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Ia tidak jadi melayani di Asia Kecil oleh pekerjaan Roh Kudus yang mencegah. Demikian juga ia tidak lalu untuk menyeberang ke Bitinia oleh karena dicegat Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang selalu membimbing, Roh Kudus yang selalu memimpin perjalanan, mana yang harus dijalani, mana yang tidak. Demikian kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam keberadaan kehidupan kita, agar selalu menunjukkan perjalanan kehidupan, memutuskan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah dan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Penting, saudara-saudara, dalam segala hal memohon
kiranya Roh Kudus yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Terlebih kita tidak menyia-nyiakan karya keselamatan Allah yang sudah dinyatakan hanya karena kita tidak memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari saya jemput kita berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Kita aminkan dengan memuji Tuhan. Jemaat, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Wujud ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, tetapi juga menyadari akan kedagingan dan kemanusiaan kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami datang dalam penyembahan kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh Tuhan, perjalanan kehidupan kami senantiasa ada dalam bimbingan-Mu. Melalui Roh Kudus, kami senantiasa mengalami anugerah kasih karunia. Jalan-jalan yang kami tempuh semua dalam pertolongan kuat kuasa Roh Tuhan. Karena itu terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami alami dan rasakan, sungguh menyapa, menyegarkan, memberi pencerahan bagi kami melalui firman-Mu, meneguhkan iman, percaya dan harap kami kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami datang membawa untuk segala keberadaan kehidupan setiap masing-masing kami. Hamba-Mu datang membawa untuk seluruh keberadaan kehidupan sidang jemaat-Mu dalam berbagai pertumbuhan perkembangan, bahkan dengan segala keberadaan masing-masing mereka. Mari Engkau Allah yang selalu melawat, mulai dari anak-anak bahkan bayi yang ada dalam kandungan, sampai kepada mereka yang lansia. Tuhan, Engkau selalu hadir. Engkau Allah yang mengaruniakan rahmat kasih karunia-Mu, dan karena itu terus menikmati kehidupan ini dalam damai sejahtera, dalam bimbingan kuat kuasa Roh Kudus. Semua diteguhkan, semua terus diberi segala pengharapan menjalani kehidupan dalam kepastian untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Ya Tuhan, bagi sidang jemaat-Mu dalam setiap aktivitas tugas tanggung jawab mereka, mari Engkau selalu hadir untuk mengaruniakan, memperlengkapi dari setiap apa yang mereka perlukan. Kekuatan kesehatan kiranya selalu tercurah bagi mereka. Mampukan mereka Tuhan dalam mengangkat setiap tugas tanggung jawab yang mereka emban. Dan dari semuanya itu kiranya berbuah-buah dari penghayatan iman yang mereka boleh nyatakan
menjadi sumber kesaksian demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati akan segala tugas apapun yang mereka tekuni. Demikian juga mereka yang menekuni bidang usaha. Mohon Tuhan Engkau Allah yang memberi jaminan kepastian bahwa apa yang mereka kelola selalu dalam bimbingan kuat kuasa Roh Kudus. Karena itu meyakini dari segala usaha yang mereka jalani juga adalah usaha yang kiranya akan mendatangkan sukacita kebahagiaan, karena menjadi berkat yang boleh mereka alami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati usaha-usaha apapun yang mereka lakukan. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, demikian kami datang membawa untuk saudara-saudara kekasih kami dalam segala tantangan keberadaan kehidupan mereka, sehingga mereka terpuruk dalam menjalani kehidupan. Mereka penuh dengan keputusasaan. Mari Tuhan Engkau beri pengharapan bagi mereka, Engkau beri semangat bagi mereka, dan karena itu mereka tidak dibiarkan terbelenggu dari berbagai tantangan apapun yang mereka alami. Ya Tuhan, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, kami datang membawa Ibu Lucia Palin, hamba-Mu Lince Patibang, Nyonya Aim Domingus, Nyonya Oni Oimatan, Nyonya Yohana Pola, Nyonya Damita Pare, Nyonya Damari Subah, Nyonya Teresia Kategu, Nyonya Paulina Palin, Nyonya Martina Danda, Nyonya Kori Randan, Bapak Martin Sampe, Bapak Ferdinand Umpenawani, Bapak Paulus Lomo, Bapak Daniel Luma Panggalo, anak kekasih Alvin Jekonia, anak kekasih Arsen, Nyonya Maria Pasulu Person, juga dalam pemulihan pasca opname Ibu PS Limbongan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bahtera Mas. Masing-masing dengan beban mereka, Tuhan, mari Engkau beri jalan, Engkau beri sukacita, Engkau beri kelegaan bagi mereka, dan terlebih pengharapan dalam kepastian di dalam kuasa Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu berkati makanan dan minuman, obat-obatan yang mereka pergunakan dalam nama Yesus, kiranya mereka disembuhkan. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk segala tugas tanggung jawab pelayanan yang boleh kami emban. Tengah-tengah kebersamaan kami sebagai satu jemaat, Tuhan Engkau menolong kami agar selalu dalam menjalani kehidupan tugas panggilan menjadi kesadaran yang terus boleh kami lakukan. Karena itulah amanat yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami adalah anak-anak-Mu yang selalu membawa sukacita, membawa damai, membawa berita keselamatan di tengah-tengah kehidupan ini. Betapa pengorbanan-Mu sungguh menyelamatkan kehidupan dunia ini. Karena itu pakai kami sebagai alat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, berkati pula untuk seluruh tugas pelayanan bagi penatua, diaken, pendeta dalam arak-arakan menjalani tanggung jawab yang Engkau embankan. Biarlah Allah yang akan selalu berencana, Allah yang berperkara, mengaruniakan, memperlengkapi segala apa yang kami perlukan. Dan Tuhan memberkati setiap pelayanan yang boleh dilakukan, setiap hamba-hamba urapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, sebagai bagian dalam mendukung, menopang akan tugas pelayanan yang terus dilakukan, kami terus mendukung dalam doa untuk setiap anak-anak-Mu, dalam kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan. Tenaga organis, song leader, bahkan mereka yang mengoperasikan multimedia. Mohon Tuhan Engkau Allah yang selalu boleh memberi keteguhan dan selalu boleh memberi semangat dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan memberkati untuk setiap apapun yang mereka lakukan. Demikian juga tata usaha Koster, siapapun Tuhan yang terus boleh berkenan Tuhan pakai dalam segala keberadaan kehidupan mereka, termasuk panitia-panitia yang dibentuk atau tim kerja yang boleh dinyatakan. Biarlah dari apa yang dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga berdoa membawa akan sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kekasih jemaat Tuhan, baik itu mereka yang bertambah usia, tetapi juga usia pernikahan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing mereka. Tuhan, Engkau kiranya Allah yang memeliharakan mereka, sukacita kebahagiaan kiranya terus meliputi mereka. Janji bimbingan kuat kuasa Roh Kudus yang selalu nyata bagi mereka. Kau berkati hidup dan penghidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami berdoa untuk anak-anak kekasih dalam perjuangan mereka, baik itu di bidang studi maupun di tengah-tengah upaya mereka mencari pekerjaan. Mohon Tuhan memberkati anak-anak kami, usaha mereka tidak sia-sia, karena bimbingan kuat kuasa Roh Kudus selalu dinyatakan bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, demikian juga kami berdoa untuk seluruh keberadaan kehidupan kami dalam rangkaian arak-arakan pelayanan. Tuhan, kami berdoa untuk panitia yang sudah bekerja dan akan terus melakukan tanggung jawab mereka. Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan memberkati agar boleh menyelesaikan dari segala tugas tanggung jawab yang mereka emban untuk segala keberadaan dan eksistensi dan kemajuan dari jemaat Tuhan Immanuel. Kami juga berdoa untuk segala upaya yang dilakukan dalam pelayanan kategorial apapun upaya mereka dalam transisi kepengurusan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya mengaruniakan roh hikmat agar mereka boleh melakukan semua tanggung jawab itu dan meletakkannya dalam bimbingan Roh Kudus. Semua dapat dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk segala keberadaan dan bagian dari apa yang boleh kami lakukan, memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa. Kami berdoa kehadiran dan doa yang kami boleh nyatakan untuk suku Mornene, biarlah Tuhan yang akan selalu campur tangan, sehingga berita sukacita, damai sejahtera, berita keselamatan akan senantiasa menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan suku dan negeri dari mereka yang ada di Mornene. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk apa yang Engkau nyatakan kepada anak-anak pemuda-pemudi yang sudah menyelesaikan sidang anggota. Biarlah semua apa yang sudah menjadi proses sungguh-sungguh itu akan senantiasa menjadi semangat baru bagi mereka. Dan karena itu Tuhan memberkati setiap apapun yang mereka lakukan. Untuk pengurus yang lama, Tuhan memberkati. Untuk pengurus yang baru, Tuhan bimbing dengan Roh Kudus-Mu. Kepadamu kami datang membawa untuk segala keberadaan kehidupan sebagai bagian dari bangsa. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Berkati dalam upaya-upaya penanganan dari tantangan yang diperhadapkan di tengah-tengah bangsa kami, termasuk para tenaga medis, TNI, Polri, dan juga gugus tugas, bahkan kami sebagai masyarakat bergandengan tangan untuk terus boleh mematuhi dan mengerjakan dari setiap apa yang perlu kami lakukan agar kami terhindar dari berbagai tantangan, khususnya virus COVID-19. Nama-Mu yang senantiasa kami puji dan muliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, ini kami yang datang bermohon, seraya membawa untuk segala aktivitas kehidupan dan hari esok, masa depan kami, masa depan sidang jemaat-Mu, jemaat Immanuel, selalu berjalan dalam terang kasih Tuhan, meraih janji Tuhan, menikmati akan segala nikmat surgawi yang datang dari Tuhan. Berkat-Mu tercurah di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari PKJ 98 bait 1 dan 2.
Tiba saatnya kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya. Namun sebelumnya, sidang jemaat, sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sambil pundi diedarkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian PKJ 153 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Tuhan
Ya, selamat siang, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera buat kita semua, dan selamat menikmati berkat Tuhan dan sukacita di hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mendengarkan warta jemaat, yaitu Minggu 2 Agustus 2020. Namun sebelumnya, mohon maaf apabila Bapak Ibu Saudara menemukan warta jemaat, ada beberapa itu kesalahan teknis di fotokopian. Jadi ada halaman 1 langsung ke halaman 4, itu ada kesalahan teknis di fotokopian. Mari kita sama-sama mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, yaitu pada ibadah Minggu tanggal 9 Agustus 2020 akan dirangkaikan dengan persembahan syukur bulanan, dan amplop persembahan syukur akan diedar dalam minggu ini melalui majelis rayon masing-masing. Dan yang kedua, disampaikan kepada seluruh anggota pelayanan kategorial pria kaum bapa bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 akan diadakan pertemuan untuk persiapan pergantian pengurus periode 2020-2025 yang akan dilaksanakan di gedung gereja. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh anggota pelayanan kategorial pria kaum bapa agar menghadiri pertemuan, yaitu di tanggal 4 Agustus 2020 pada pukul 17 atau jam 5 sore bertempat di gedung gereja Immanuel. Dan yang ketiga, bahwa pemberkatan nikah antara saudara Selgi Mukti Aji dengan saudari Fonisari Pirade akan dilaksanakan yaitu pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 10 WITA bertempat di gereja Immanuel. Jadi diharapkan bagi kedua mempelai dan orang tua agar memperhatikan jadwal pengembalaan yang sudah disepakati bersama dengan pendeta. Dan disampaikan kepada kita semua bahwa jadwal ibadah atau jam ibadah masih tetap berlangsung, yaitu 3 jam. Yang pertama itu pukul 7.30, pukul 10 WITA, dan pukul 16 atau pukul 4 sore. Jadi yang sesuai dari minggu-minggu awal, yaitu kita berlaku perayon. Jadi mungkin akan di rolling, sudah ada di warta jemaat masing-masing Bapak Ibu pegang. Jadi tanggal 9 Agustus 2020 yaitu pukul 7.30 WITA, yaitu rayon 3, 4, dan 8. Dan yang kedua yaitu pukul 10 WITA, yaitu rayon 5, 6, dan 7. Dan yang ketiga yaitu pukul 16 atau pukul 4 sore, rayon 1 dan rayon 2. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan, kami akan bacakan yaitu penatua dan diaken terpilih GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari periode 2020-2025. Rayon 1 penatua Arniati Patiung, Domingus Lilipa, Julius Laora, Agustina Rampa, Dorcas Batutumu, Marcelina Sendi. Diaken Rahel Yohanis Rapa, Santi Mangori, Nathan Pongkarambe, Juari Patiung. Rayon 2 penatua Petrus Tandiraga, Marten Damaris L. Todingbua, Martinus Sake. Diaken Nita Sampe, Eva Parinding. Rayon 3 penatua Milka Masiri, Yafet A. Patalo, Marta Bubun, JB Pongarang, Raden Yudi Wijaya Adi. Diaken Simon Deda, Ludia Pinda, Harbedi Pangloli. Rayon 4 penatua Tandi Bangke, Serli Mangoki, Andarias Pare. Diaken Esther Pulungan, Sadarusman Bongga. Rayon 5 penatua John Tinong Paembonan, Panca Wediatola, Iman Mangori. Diaken Serli Patiung, Simon Sangkarombe. Rayon 6 penatua Simon Sule, Matius Tato Tando,
Mesak Tanan Payun Tasik, Diaken Delka Serudatu Elfrida Nainggolan. Rayon 6 Penatua Yeremias Mangiri, Agustinus Paladan, Daniel Parana, Sadrak Tanan Payun Tasik, Rusman Simatupang. Diaken Emaria F. Panjaitan, Gali Sabtuhadi, Marta Aman. Rayon 8 Penatua Yunusonda, Joni Tepu, Dorce Pabunga, Luther Rompon, Herman Rumono. Diaken Rusmiati Manurung, Mindarwanto, Ervianus Rian. Dan pergantian antar waktu, Penatua dan Diaken Gep Sultra Jemaat Immanuel Kendari, periode 2020-2025. Rayon 1 Penatua Santi Kristianti, Naomi Likupadang, Yenita M. Lebang. Diaken Dina Panggalo, Serli Yusuf Pane, Paulina Tiku Sempa. Rayon 2 Elisa Yeta T. Menrova, Deborah Sanda Marten, dan Diaken Syukur Pabunga. Rayon 3 Ishak Dian Rabang, AE Sipahutar, Yunus Salealan. Diaken Elizabeth Rongrean, Yan Victorante, Selviana Epa, Progus Desti Murwanto. Rayon 4 Penatua Ila Elvia Bode, Diaken Agustinus Kabe, Etavia Pabesak, Soba Rerungan. Rayon 5 Penatua Bulan Evi Situmorang, Lucia Palin, Mary Dende. Diaken Ruth Londong S. Rayon 6 Penatua Saroseduhu Waruwu, Monang Tambunan, Yohana Sama Helis. Rayon 7 Penatua Toloaro Saluhu, Yurista Ratma R, Nedi Patandu, F. Sianturi, Peter Tato. Diaken Eli Palinggi, Marcelina, Joni Duma Parembang, Antonius Bati. Rayon 8 Penatua Marlin Madika, Diaken Martina L. Dan yang terakhir, yang mengikuti ibadah di minggu siang hari ini, laki-laki 56 orang, perempuan 69, jumlah 125 orang. Demikian warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan diberikan kesempatan bagi pengurus PKPRG untuk menjelaskan atau menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan teknis pelaksanaan sebentar nanti pemilihan pengurus baru periode 2020-2025. Disilakan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melaksanakan pemungutan suara untuk pengurus PERKI yang baru, dan yang memiliki hak suara adalah semua anggota jemaat wanita yang sudah menikah, dan khusus untuk yang belum menikah adalah yang berumur 36 tahun ke atas saja. Silahkan diisi lembaran surat suara yang sudah kami edarkan, yang sudah kami sampaikan. Jikalau belum mendapatkan, dapat memintanya kepada kami, dan yang tidak membawa alat tulis juga ada alat tulis yang disediakan. Ada 8 jabatan yang akan diisi. Silahkan mengisi 1 nama untuk 1 jabatan. Setelah itu dilipat, dan usai ibadah ini dimasukkan ke dalam kotak suara yang sudah kami siapkan di depan. Perhitungannya akan dilaksanakan nanti sore, usai ibadah sore, akan disaksikan oleh pengurus dan juga pendeta. Jikalau anggota PERKI mau hadir juga untuk ikut menyaksikan, disilahkan. Terima kasih, demikian informasi dari kami. Baik, jemaat kekasih Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah kita. Mari saya jemput berdiri sambil mengangkat pujian dari PKJ 185.
bait 1 dan 5. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina sekali anda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang. Kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina sekali anda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bait pertama dan baitnya yang kedua.